Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah budaya Islam yang judulnya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Bapak akan mengabsen satu persatu. Ya. Bila disebut namanya, silakan menyebutkan hadir. Bulan. Hadir. Puput. Hadir. Eva. Hadir. Fitri. Hadir. Zahra. Hadir. Oke, hadir semua alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan atau agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, langsung saja ya, masuk materi. Di sini ada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya nama kakak itu di sini kan ada di Faris Akbar ya. Ini kita belajar mengenai sejarah budaya Islam. Di sini ada namanya riwayat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bertepatan dengan tanggal berapa, bulan berapa pada tahun Masehi? Ada yang tahu? Ya, di sini saudara-saudara, Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datu yang bernama Kitab jika diruntut sampai atas nabi beliau lahir pada Nabi Ismail bin Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah itu meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Ada yang tahu? Siapa Abi Thalib? Abi Thalib itu pamannya Nabi. Di Syi'ib Bani Hasim, perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya. Siapa yang tahu siapa kakek Nabi Muhammad? Siapa kakeknya? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, di sini maka Abdul Muthalib datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Nah, di sini ada permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai usia yang sempurna itu pada 40 tahun, Allah mengutus sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang gelap menjadi cahaya ilmu, yakni diangkat sebagai nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi di bulan Juli tahun 610 Masehi. Nah, di sini pada tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan yang lalu tanggal berapa tuh? Pokoknya tanggal 9, tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro, sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara kota Mekah. Tempat itu Nabi berusaha menenangkan diri dengan beribadah beberapa malam. Ibadah Nabi Muhammad itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut, setelah kurang lebih 6 bulan Nabi Muhammad berkholwat dan bertahan di Gua Hiro, maka tanggal 17 Ramadan malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril itu mengajari dan meminta Nabi untuk membaca wahyu tersebut. Nah, di sini ada pada masa periode awal. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain yaitu istrinya sebagai wanita pertama yang masuk Islam, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang pertama masuk Islam, dan budaknya Zaid bin Harithah sebagai orang pertama masuk Islam dari hamba saya, dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq sebagai
orang yang pertama masuk Islam dari laki-laki dewasa. Nah, di sini nih ada perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Kenapa ada mengajarkan ketauhidan? Karena pada zaman dahulu itu umat manusia itu masih menuhankan berhala seperti patung, matahari atau segala macam. Maka di sini ada prioritas Rasulullah itu mengajarkan ketauhidan, bagaimana keesaan Allah. Allah itu satu dan tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Lalu kedua, ada kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Nah, seperti tadi, pada zaman dahulu itu, zaman jahiliyah itu masyarakat yang menyembah berhala. Kondisinya masih berantakan, sehingga di sini menjadi prioritas utama juga bagaimana Rasulullah diturunkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya serta mengajarkan sebuah ketauhidan. Lalu memberi kabar tentang hari pembalasan. Bahwa di sini sangat jelas hari pembalasan itu akan ada. Kita ini sedang berada di ujung-ujungnya. Maka pada zaman jahiliyah, pada zaman kegelapan sehingga zaman sekarang itu menjadi prioritas utama Nabi Muhammad memberi kabar tentang hari pembalasan itu. Lalu yang berikutnya ada merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kenapa harus dirubah? Karena perilaku masyarakat tersebut masih jauh dari kata Islam, masih jauh dari kata mengenal Tuhan. Mereka masih menyembah berhala, menyembah patung segala macam. Maka di situ Rasulullah datang, Rasulullah diturunkan untuk merubah perilaku masyarakat tersebut menjadi lebih agamis atau lebih Islami, sehingga menuhankan Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya. Berikutnya ada mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kenapa ini menjadi prioritas utama juga? Karena hak asasi manusia pada zaman dahulu, terutama perempuan dan anak-anak, itu sangat jauh dari kata terlindungi. Karena banyak para penjajah-penjajah gitu kan ingin membunuh apabila ada anak laki-laki yang baru lahir. Terus anak perempuannya juga apabila baru lahir diperkosa. Makanya itu menjadi hak asasi manusia. Sehingga Rasulullah melindungi hak-hak tersebut supaya dilindungi. Berikutnya ada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakat mulai menyebarkan isu-isu yang tidak benar mengenai ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat terpengaruh oleh isu-isu tersebut yang menimbulkan fitnah. Karena banyak yang tidak suka dengan Islam, maka dibuatlah isu-isu sehingga menjadi salah satu penyebab bagaimana respon masyarakat itu tidak mempercayai Islam itu sendiri. Adapun salah seorang tokoh masyarakat Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab siapa Abu Lahab? Ada yang tahu nggak Abu Lahab? Abu Lahab itu paman Nabi. Ia mulai menghasut masyarakat Arab Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad, bahkan Islam. Bahkan Abu Thalib itu pernah memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, yang diasuh itu Nabi Muhammad, agar tidak menyebarkan agama Islam. Dia itu mendapat ancaman, Abu Lahab itu mendapat ancaman apabila tidak menghasut Nabi Muhammad untuk supaya tidak menyebarkan agama Islam agar tidak banyak. Pada suatu ketika Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir yang mengincarnya. Nah, di situ Nabi tidak berhenti, malah Nabi itu terus-menerus menyebarkan agama Islam tanpa rasa takut. Sehingga berkata kan, wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan pernah berhenti berdakwah sampai Allah
memberikan kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan. Lalu ada faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Nabi Muhammad, ketakutan kehilangan kekuasaan. Nih, ini salah satu mengapa terutama zaman sekarang ini ya. Biasa disebut itu Islamofobia, jadi fobia Islam, ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Padahal di dalam Al-Quran Islam itu tidak merebut kekuasaan apapun, hanya saja mengetahui bagaimana cara memimpin pemerintah yang baik. Lalu hilangnya status sosial. Di sini mereka beranggapan bahwa dengan adanya Islam itu status sosial itu jauh, tidak ada sosial masyarakat, itu salah. Kan di situ ya, mereka tidak yakin bahwa Islam itu benar. Lalu ada hilangnya perdagangan patung. Ya. Memang dengan adanya Islam perdagangan patung itu tidak ada. Jadi mereka itu karena masih mempercayai nenek moyang atau berhala yang mereka sembah, itu maka mereka menolak keras ajaran Islam tersebut. Nah, ada tantangan dakwah ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir berkumpul dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Bahkan beliau melakukan salat di sisi Ka'bah. Orang kafir tidak suka dengan ajaran Islam, semakin membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada cara kaum kafir menghambat dan menghalangi dakwah. Yang pertama ada penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah. Maksudnya ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah itu mereka lakukan agar supaya Rasulullah itu menahan untuk menyebarkan agama Islam tersebut. Lalu yang kedua ada penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikutnya. Nah di sini gak cuma Rasulullah, dari pengikutnya termasuk kita. Kita itu diancam, dicekokin atau didoktrin agar supaya Islam itu atau Rasulullah itu terhalangi dakwahnya. Lalu berikutnya ada bujukan harta, bujukan dan wanita. Nah di sini nih biasanya terkadang nih suka terlena. Bujukan harta itu sangat paling utama guys. Harta, bujukan, terutama jabatan dan biasanya wanita-wanita itu yang sangat melemahkan iman. Maka di situ mereka melakukannya agar supaya iman Rasulullah itu turun sehingga penyebaran Islam itu tidak menyebar banyak. Lalu berikutnya ada membujuk Nabi untuk bertukar persembahan. Di sini mereka memberikan pertanyaan gitu kan, bagaimana jika kamu menyembah Tuhanku, aku menyembah Tuhanmu? Di situ Nabi tidak mengikuti. Maka dalam surat Al-Kafirun itu sudah tertera, lakum dinukum waliyatin, agamamu, agamaku ya, agamaku. Lalu di sini ada membujuk dan menghasut Abu Thalib. Lalu ada menghasut masyarakat Mekah. Di sini bisa juga nih, dengan menghasut masyarakat Mekah dengan isu-isu Islam itu tidak benar segala macam. Di situ menghambat dakwah dari Rasulullah SAW. Lalu ada persaingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu ada mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Nah, di sini ada kunci keberhasilan daripada Nabi Muhammad. Dari sekian banyak yang terhalang, namun di situ ada kunci keberhasilannya. Di sini apa? Nabi Muhammad mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Perjuangan terus dilakukan sehingga pengikutnya terus bertambah. Justru dengan keberhasilan ini, Rasulullah bukannya berhenti, malah terus menyampaikan, terus menyebarkan Islam sehingga masyarakatnya pun terus bertambah, bukannya malah berkurang. Nah di sini yang tadi ya, yang kunci keberhasilan ini. Karakter yang dimiliki Rasulullah itu pertama ada sabar. Kita boleh sabar, tapi ada saatnya kesabaran itu mungkin akan hilang. Apabila agama Allah itu terus diinjak-injak, mungkin di situ kesabaran kita akan hilang. Nah, maka kita harus memperjuangkan, sebagaimana Rasulullah itu memperjuangkan
menyebaran agama Islam itu walaupun dengan tantangan, banyak rintangan yang dihadapi. Lalu ada kegigihan dan keuletan. Nah, gigih dan uletnya harus, karena kita harus punya tekad yang tinggi, impian yang jauh, ya. Karena agama Allah ini agama yang paling murni, yang paling bersih, yang paling diridhoi, terutama agama Islam. Lalu berakidah yang benar dan kuat. Ini sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan kiasnya harus kita dalami. Lalu ada akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Akhlak terpuji juga salah satu karakter Rasulullah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, yang sudah dipastikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kesetaraan derajat terakhir. Kesetaraan derajat tidak menggolongkan satu sama lain. Misalkan yang miskin-miskin, yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, nggak ada kayak gitu. Pokoknya semua setara. Mungkin perbedaannya hanya lihat dari akidah. Mungkin itu. Apa ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, kalau nggak ada, kesimpulan pesan moral daripada dakwah ini adalah bahwa kita sebagai umat Rasulullah itu harus memiliki sifat yang sabar, ulet, gigih, berakidah, akhlak terpuji, dan ini terutama ini. Karena apa? Karena pada masa Rasulullah tersebut itu banyak rintangan, tetapi Rasulullah mengembangkan instrumen tadi, itu maka rintangan tersebut akan berjalan jauh, sehingga apa yang dilaksanakannya itu akan tercapai dengan mudah. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.